Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Fuada. Saya dari Geografi E. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama multilateral G20. G20 atau Group of 20 adalah forum kerjasama ekonomi internasional yang bersifat informal dan multilateral. Forum ini mempertemukan negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia untuk membahas isu ekonomi dan keuangan global. Anggotanya terdiri dari 19 negara dan satu organisasi regional, yaitu Uni Eropa yang secara bersama-sama mewakili sebagian besar perdagangan dan produk domestik bruto atau PDB dunia. Meskipun G20 bukan organisasi resmi, keputusan dan rekomendasinya memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi global. G20 berfungsi sebagai wadah koordinasi kebijakan ekonomi, pertumbuhan keuangan, dan reformasi lembaga keuangan internasional, terutama saat menghadapi krisis ekonomi global. Selanjutnya ada perkembangan G20. Jadi G20 itu awal pembentukannya di 1999. G20 dibentuk di Jerman sebagai forum pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Tujuannya adalah meningkatkan koordinasi ekonomi antara negara maju dan berkembang setelah krisis ekonomi 1990-an. Yang kedua ada KTT Kepala Negara 2008. Nah, setelah krisis finansial global 2008, G20 ditingkatkan menjadi tingkat kepala negara agar keputusan yang diambil lebih cepat dan berdampak luas. KTT pertama diadakan di Washington dengan fokus penanganan krisis finansial. Yang ketiga, KTT lanjutan dan fokus global. Nah, KTT G20 selanjutnya dilaksanakan di London, di Pittsburgh, Toronto, dan Seoul. Agenda pertemuan meliputi isu ekonomi, keuangan, stabilitas global, dan reformasi lembaga keuangan internasional. Yang keempat, fungsi G20 saat ini. G20 berkembang menjadi wadah pengambilan keputusan penting dalam ekonomi dunia, terutama saat menghadapi krisis global, bukan sekedar forum diskusi biasa. Selanjutnya kita masuk ke peran dan fungsi. Nah, yang pertama, koordinasi kebijakan ekonomi global. Nah, G20 ini menjadi forum bagi negara-negara anggota untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dan keuangan mereka. Dengan koordinasi ini, dampak krisis di satu negara bisa diminimalkan dan stabilitas ekonomi dunia terjaga. Nah, lalu yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan dunia. Nah, G20 ini bekerja untuk mencegah keruntuhan sistem perbankan dan pasar finansial global. Forum ini membahas langkah-langkah seperti stimulus fiskal dan reformasi perbankan agar sistem keuangan lebih aman. Yang ketiga, reformasi lembaga keuangan internasional. Nah, G20 mendorong perbaikan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia agar lebih transparan, adil, dan efektif dalam menangani krisis ekonomi global. Nah, yang terakhir, mendorong kerjasama internasional. Selain negara maju, G20 juga melibatkan negara berkembang. Hal ini memastikan kebijakan global lebih inklusif, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat kerjasama antar negara. Kita masuk ke prinsip G20. Nah, jadi G20 ini menetapkan beberapa prinsip dalam reformasi ekonomi global. Nah, semua kegiatan keuangan harus transparan dan akuntabel, serta diatur dengan regulasi yang kuat agar sistem keuangan stabil, integritas pasar finansial dijaga, agar transaksi dilakukan secara adil. Nah, selain itu juga, negara-negara anggota didorong untuk bekerja sama secara internasional, dan lembaga keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia diperbaiki agar lebih efisien dan mampu merespon krisis dengan cepat. Peran Indonesia di G20. Indonesia menjadi anggota G20 sejak tahun 1990-an, merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota tetap. Sebagian negara berkembang dengan jumlah penduduk dan skala ekonomi yang besar, Indonesia memiliki peran strategis dalam forum ini. Indonesia berkontribusi menyuarakan kepentingan negara berkembang, termasuk kepentingan ASEAN, dalam pembahasan kebijakan ekonomi dan keuangan global. Selain itu, pengalaman Indonesia menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998 membuat negara ini mampu memberikan masukan praktis dalam pengambilan keputusan G20, sehingga membantu menciptakan kebijakan yang lebih seimbang dan inklusif. Kesimpulannya yaitu G20 adalah forum kerjasama internasional yang informal dan multilateral, terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Forum ini dibentuk untuk menghadapi krisis ekonomi global, menjaga
stabilitas sistem keuangan, dan menyelaraskan kebijakan perekonomian dunia. Indonesia berperan penting sebagai wakil negara berkembang dan satu-satunya anggota tetap Asia Tenggara. Peran ini memungkinkan Indonesia menyuarakan kepentingan nasional dan regional, serta membantu menciptakan kebijakan ekonomi global yang lebih adil, stabil, dan inklusif. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.